Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Putri di sini. Hari ini kita akan membahas tryout yang telah kalian kerjakan dalam subbab literasi bahasa Inggris. Oke, langsung aja kita akan membahas 20 soal literasi bahasa Inggris pada hari ini. Kita mulai pada nomor pertama. Oke, teman-teman bisa lihat ya, pada nomor pertama teman-teman akan menemukan teks yang akan menjadi pertanyaan. Baik, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Untuk teksnya teman-teman bisa baca masing-masing. Pertanyaannya, which of the following statement is not true about peptides within alligator's blood? Oke, di sini pertanyaannya adalah mana statement yang salah, teman-teman, mengenai peptides within alligator's blood. Jadi di sini kita akan mencari pernyataan yang salah ya, teman-teman. Oke, kita bisa lihat ada opsi A, B, C, D, dan E. Yang A, they are fragments of proteins. Oke, teman-teman boleh scroll ke dalam teksnya. Di sini udah kakak tandain ya. Pada opsi A, apakah statement tersebut betul atau salah? Ya, statement tersebut betul ya teman-teman, karena dalam teksnya dijelaskan bahwa study co-author Lancis Darville at Louisiana State University in Baton Rouge believe that peptide fragment of proteins within alligator's blood. Oke, di sini berarti dia memiliki protein ya teman-teman, berarti sesuai yang A. Lalu yang B, they may stop fatal infection. Oke, apakah betul? Ya, betul juga ya teman-teman. Boleh dilihat kalimat selanjutnya. Dia bilang bahwa alligator's blood help the animals stop fatal infection. Oke, berarti yang B betul ya teman-teman. Oke, lalu yang C, they are injected in the human body. Oke, apakah betul teman-teman opsi yang C ini? Ya, opsi yang C ini tidak tepat ya teman-teman, karena tidak terdapat pada teksnya. Tapi kita lihat lagi opsi D dan E untuk memastikan. Opsi yang D, they are within the blood of reptiles. Oke, kita lihat apakah opsi yang D betul? Ya, opsi yang D betul ya teman-teman. Kita bisa lihat pada kalimat such peptides are also found in the skin of frogs and toads as well as komodo dragons and crocodiles. Nah, komodo dragons dan crocodiles ini dia adalah termasuk ke dalam reptiles ya teman-teman, berarti opsi yang D betul. Lalu kita lihat opsi yang E, they have the same function as antibiotics. Oke, apakah opsi tersebut betul statementnya? Oke, kita bisa lihat kalimat selanjutnya teman-teman. The scientists think that these peptides could one day lead to medicine that will provide human with the same antibiotic protection. Oke, teman-teman bisa dipastikan bahwa opsi yang E juga sesuai pada teksnya teman-teman. Jadi kita tahu di sini bahwa jawaban yang paling tepat yaitu statement yang salah adalah opsi yang C ya teman-teman. Oke, kita tandain di sini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nomor kedua. Pada nomor kedua teman-teman juga akan menemukan teks ya teman-teman untuk soalnya. Teman-teman boleh baca sendiri teks tersebut. Kita akan langsung menuju kepada soalnya. Soalnya, the author mentioned various type of wetlands in paragraph 2 in order to. Oke, penulis menyebutkan berbagai jenis lahan basah dalam paragraf kedua. Untuk apa tujuannya? Oke, kita bisa tahu bahwa yang dipertanyakan adalah paragraf kedua ya teman-teman. Kita boleh scroll ke paragraf kedua. Oke, kita baca dulu paragraf keduanya. Wetlands can take many different forms depending on the local climate, water condition, and landform and features. For example, swamps are dominated by woody trees or shrubs. Marshes often have more grass-like plants, such as cattails and bulrus. Bogs and fens are areas that accumulate peat deposit of dead and partly decomposed plant materials and that form organic rich soil. Oke, berarti di sini teman-teman bisa tahu bahwa paragraf kedua dia membicarakan mengenai lahan basah yang memiliki berbagai bentuk. Bisa dilihat dari kalimat pertamanya teman-teman. Wetlands can take many different forms. Lahan basah memiliki berbagai bentuk, depending on the local climate, water condition, and landforms and features. Oke, tergantung pada iklim lokal, kondisi air, dan bentuk dan fitur lahan. Lalu dia baru dijelaskan, for example, bla 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 bla. Nah, di sini teman-teman tahu berarti kenapa si penulis menyebutkan jenis-jenis lahannya, karena pastinya adalah untuk mendukung argumen awalnya, yaitu wetlands can take many different forms. Mendukung argumen bahwa si lahan basah ini memiliki berbagai bentuk ya teman-teman. Jadi dia fungsinya adalah untuk mendukung pernyataan tersebut. Oke, sekarang mari kita lihat manakah opsi yang sesuai. Oke, kita lihat yang A, compare each type of wetlands form in certain landform. Apakah sesuai? Oke,
Belum ya teman-teman, belum sesuai. Kita lihat lagi yang B. Describe the process of formation for every type of wetlands. Oke, belum sesuai. Yang C. Explain why wetland formation influenced by local climate. Oke, belum sesuai juga. Kita lihat yang D. Contrast the feature characteristic of wetlands and drylands. Belum sesuai ya. Lalu kita lihat yang E. Support the point that they can take many different from. Oke ya, opsi yang E dia sesuai, betul ya. Karena seperti yang tadi kakak bilang, bahwa kenapa dia menyebutkan jenis-jenisnya, karena dia mau mendukung pernyataan bahwa wetlands can take many different form ya. Jadi support the point that they can take many different forms. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita next lagi ke nomor selanjutnya, ke nomor 3 ya. Kita langsung lihat pertanyaannya. Who explicitly said it is important to have breakfast due to lower the risk of the chronic illness? Oke, siapa yang secara eksplisit menyatakan bahwa penting untuk sarapan untuk mengurangi resiko dari penyakit kronis? Kita lihat pada teksnya teman-teman, kira-kira siapa sih yang bilang seperti itu? Oke, teman-teman setelah baca teksnya, mungkin teman-teman akan menemukan jawabannya ya. Kita langsung aja, kita bisa baca di opsinya Alice Matt ya teman-teman. Oke, dari mana ketahuinya? Oke, sini biar aku tandain dulu ya. Oke, kita bisa lihat di sini pada kalimat terakhir yang Alice Matt katakan bahwa eating breakfast can also prevent overeating later in the day and reduce the risk of developing chronic disease. Oke, berarti yang menyatakan bahwa sarapan dapat mengurangi resiko penyakit kronis adalah dinyatakan oleh Alice Matt ya teman-teman. Jadi kita lihat manakah opsi yang tepat. Ya betul ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi teman-teman pada soal berikutnya, nomor 4. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Which of the following is true about mixed cropping? Manakah statement yang betul terkait mixed cropping? Di sini udah kakak tandain ya teman-teman. Kalian bisa baca. The change from single crop farming to a mixed crop system will be one important step. The planting of several different crops improve the soil and help prevent erosion. Oke, dari kalimat tersebut teman-teman bisa tahu bahwa mixed cropping akan memperbaiki tanah dan mencegah erosi ya teman-teman. Jadi manakah kira-kira jawaban yang tepat ke opsinya ya? Yang A, it reduce erosion and the need for insecticides. Yang B, it could protect the field from wind. Yang C, it increase erosion and the need for insecticide. And yang D, it eliminates erosion and the need for insecticide. Yang E, it doesn't affect erosion and the need for insecticide. Oke, teman-teman, di sini opsi yang paling sesuai adalah yang A ya teman-teman. It reduce erosion and the need for insecticide. Ya, dia mengurangi erosi ya teman-teman. Oke, dia mencegah erosi sesuai dengan teksnya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya ya teman-teman, ke nomor 5. Kita langsung ke soalnya. Which of the following best states the topic of this text? Oke, manakah di antara di bawah ini yang paling baik menyatakan topik dari teks di atas? Oke, kita lihat teman-teman pada kalimat pertama pada teks di sini ya. Kita bisa baca bareng-bareng. Katanya the most common cause of tsunami are underwater earthquakes. Oke. Nah, teman-teman, pada kalimat itu teman-teman jadi tahu bahwa yang awal dibicarakan adalah penyebab munculnya tsunami ya teman-teman, karena pada paragraf pertama, kalimat pertama, dia menyatakan alasan tentang penyebab tsunami-nya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang, ya betul sekali, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Oke, the paragraph following the passage will most likely discuss. Oke, paragraf selanjutnya pada teks di atas akan membicarakan tentang apa kira-kira? Oke, kita untuk mengetahui jawabannya, kita harus tahu dulu paragraf terakhirnya dia membicarakan tentang apa ya teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah baca paragraf terakhirnya, di sini dia ternyata membicarakan atau membahas tentang solusi terhadap masalah penebangan dan perdagangan liar, dan menyebutkan tentang penyelidikan langkah-langkah yang berhubungan dengan perdagangan. Nah, maka dari itu teman-teman, kemungkinan paragraf selanjutnya akan membahas tentang rincian solusi metode perdagangan kayu ya teman-teman. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor ini adalah yang
Ya, betul sekali. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, solution details about timber trade related methods. Oke, mari kita lanjut lagi teman-teman ke nomor selanjutnya. From all their comments about We Are the Champions song, it can be concluded that dari semua komennya mengenai lagu We Are the Champions, kita bisa simpulkan bahwa apa nih teman-teman? Kita bisa baca ya teksnya teman-teman. Di sini ada statement dari Jessica Carl, statement dari Melissa Smith, and then ada dari Alan House, and then ada juga dari Ray Reynolds. Nah teman-teman kalau udah baca teksnya pasti teman-teman tahu bahwa ke semua statement tersebut dia bisa kita lihat bahwa masing-masing komentar dari mereka menyukai lagu tersebut dengan cerita yang beragam ya teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat pada nomor kali ini adalah yang ya betul sekali, jawabannya yang B ya teman-teman. They like the song which each different story they have. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya teman-teman, nomor 8. What is this article mainly about? Pertanyaannya di sini adalah artikel ini membicarakan tentang apa sih? Kita bisa lihat pada kata pertamanya ya teman-teman. Interns, college student, or recent graduates will work for a company in exchange for the opportunity to gain work experience can be great asset to any company, whether large or small. Baik teman-teman, dari kalimat tersebut kita bisa tahu bahwa maksud dari artikel ini, dari kalimat pertamanya kita bisa simpulkan bahwa artikel ini adalah tentang keuntungan dari orang-orang yang magang ya teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang ya betul sekali. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya, the advantage of interns adalah keuntungan dari magang. Betul. Baik, kita lanjut lagi ke nomor 9 ya teman-teman. How Aragorn talks to his dragon. Bagaimana Aragorn berbicara kepada naganya. Kita bisa lihat ya teman-teman. Setelah membaca teksnya, dalam teks ini secara tersirat bahwa si Aragorn bisa berbicara dengan naganya dengan menggunakan ya pikirannya ya teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A. Baik, kita lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya, nomor 10. According to the passage, which of the following is not true about the study? Berarti di sini kita harus mencari pernyataan yang salah ya teman-teman dari teks di atas. Kita lihat yang A. It is shown that people in London mostly tweet in daytime leisure areas. Apakah dia sesuai pada teksnya? Di sini udah aku tandain ya teman-teman. Pada kalimat terakhir, paragraf terakhir dia bilang London is characterized by its tweeting activity in daytime leisure areas. Berarti jawab opsi yang A adalah betul ya teman-teman statementnya. Kita mencari statement yang salah di sini. Kita lanjut lagi ke opsi yang B. The focus of the study in land use in Manhattan, Madrid, and London. Apakah opsi yang B betul atau sesuai? Ya, sesuai ya teman-teman. Kita bisa lihat pada pernyataan have studied land use in Manhattan, Madrid, and London yang sudah kakak tandai ya teman-teman. Kita lanjut lagi yang C. Residential business, daytime leisure, and nightlife areas could be identified. Apakah opsi yang C betul? Ya, opsi yang C statementnya juga sesuai ya teman-teman. Kita bisa lihat pada kalimat in the first two cases they identify for use residential business, daytime leisure, and nightlife areas. Lalu opsi yang D. Manhattan and Madrid's nighttime street activity are concentrated differently. Kira-kira apa opsi yang D betul juga? Ya teman-teman, opsi yang D juga sesuai pada teksnya ya, dengan pernyataan the study has determined that in Madrid nighttime street activity is concentrated on weekends and in Manhattan on weekdays. Baik, berarti kita bisa simpulkan bahwa pernyataan yang salah adalah opsi yang E ya teman-teman. Yang E. The researchers could identify for any use in Manhattan, Madrid, and London. Pernyataan ini tidak benar ya teman-teman. Terhadap penelitian tersebut bahwa para peneliti dapat mengidentifikasi 4 fungsi lahan di Manhattan, Madrid, dan London. Tidak sesuai karena pada teksnya hanya dijelaskan bahwa ia telah mempelajari penggunaan lahan di Manhattan, Madrid, dan London ya. Jadi bukan dapat mengidentifikasi, tapi dia hanya mempelajari penggunaan lahannya. Jadi opsi yang E salah ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi ke nomor 11 ya teman-teman. Lagi ke nomor 11.
Oke, pertanyaannya adalah Herbert van Sterheim is a bla 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 from the US. Oke, yang dipertanyakan siapakah si Herbert ini? Kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ya udah aku tandain. Dr. Herbert van Sterheim, a psychologist in New York Cornell Medical Center. Berarti dari kalimat tersebut kita bisa tahu bahwa Herbert ini adalah seorang psikologis ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya teman-teman. Kita baca soalnya. Which of the following statements about soldier ends not true? Oke, berarti di sini kita yang ditanyakan adalah statement yang salah ya. Nah, di sini kakak udah tandain teman-teman, bisa lihat di sini dari kalimat there they stay for about 20 days as the queen lays as many as 300,000 eggs. Oke, di sini kita tahu bahwa si queennya yang bertelur ya teman-teman. Nah, tapi kalimat tersebut bertentangan dengan opsi yang D ya, they lay many eggs, karena opsi yang D bilang bahwa yang bertelur adalah si soldier ants, padahal pada teksnya yang bertelur di sini adalah si queen ya, jadi opsi yang D salah. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Oke, which of the following is closest in meaning to the word frigid in paragraph 1? Oke, manakah kira-kira kata yang maknanya serupa dengan kata frigid? Ada yang tahu teman-teman apa artinya frigid? Ya, betul. Artinya adalah membeku. Berarti kira-kira kata yang serupa di sini adalah, ya, tepat sekali jawabannya yang E ya, completely frozen. Good. Next lagi ke nomor selanjutnya, nomor 14. Okay, how many arguments are presented in the text above? Ada berapa argumen yang disajikan pada teks di atas? Oke, kalau pertanyaannya seperti ini teman-teman hanya perlu melihat kata-kata seperti firstly, secondly, and then finally. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada kata firstly, secondly, and finally. Berarti kita bisa pastikan bahwa argumen yang disajikan pada teks ini ada, ya betul sekali ada 3 ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, di sini ada dua passage ya teman-teman, passage A dan passage B. Pertanyaannya adalah the topic discussed in both passage is. Jadi topik yang didiskusikan pada kedua teks di atas adalah apa kira-kira? Oke, kita bisa lihat teman-teman. Pada passage A, di sini dia membicarakan mengenai Presiden Thomas Jefferson ya. Nah, sedangkan pada passage B dia menceritakan atau menggambarkan mengenai Presiden John Kennedy. Oke, dari sini kita tahu bahwa kedua teksnya membicarakan mengenai, ya betul banget ya, dua orang yang berlian dan karismatik sebagai presiden di US. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Lanjut lagi teman-teman ke nomor selanjutnya. Oke, pertanyaannya the word this in sentence that have potentially toxic in paragraph 1 is refers to. Oke, di sini yang dipertanyakan adalah kata this ini merujuk pada siapa teman-teman. Oke, kita harus lihat dulu pada teksnya. Oke, ini udah di bold ya this-nya. Kita bisa lihat kalau kita mau tahu sih this-nya merujuk pada siapa, kita harus lihat kalimat sebelumnya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini. Researchers from the Bioscience Institute at Botucatu, Brazil said that the pills cannot perform even conventional purifiers such as aluminum oxide, cellulose, and silica that have potentially toxic side effects and are expensive. Oke, teman-teman perlu kalian ingat kalau this ini digunakan untuk kata yang plural ya, atau jamak teman-teman, lebih dari satu. Berarti kata yang biasanya di ujungnya ada huruf S-nya. Nah, teman-teman pada kalimat sebelumnya bisa lihat kata atau benda yang plural adalah yang conventional purifiers. Oke, kita lihat apakah ada opsi conventional purifiers? Ya, ada ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya teman-teman. Kita lihat nomor 17. Pertanyaannya adalah, in which paragraph of the text does the author mention that everyone information anywhere? Oke, kira-kira di paragraf keberapa yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki informasi di mana saja? Oke, di sini kakak sudah tandakan ya teman-teman. Kita bisa temukan di paragraf kedua, kalimat akhir-akhir. Di sini dia bilang, "These technologies now allowing readily available information for everyone regardless of their geographic location." Oke, dari kalimat tersebut kita tahu bahwa setiap orang tanpa melihat lokasinya bisa mendapatkan informasi. Jadi, tadi yang dipertanyakan, the author mentioned that everyone information anywhere ada pada paragraf kedua ya, teman-teman. Jadi, jawabannya yang B. Baik, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor selanjutnya, nomor 18.
Oke, teman-teman boleh baca sendiri ya teks 1 dan teks 2-nya. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah why are text 1 and 2 related to each other? Oke, jadi pertanyaannya kenapa teks 1 dan teks 2 berkesinambungan, saling berkesinambungan ya maksudnya. Oke, teman-teman boleh baca di sini teks 1 dan juga teks 2, keduanya membahas mengenai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana beberapa peristiwa traumatis memicu para pasien PTSD ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor ini adalah yang A ya teman-teman. Oke, kita tandain dulu. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, teman-teman, nomor 19. Which of the following best describe link between paragraph 3 and 4? Oke, ini pertanyaan hampir mirip ya sama sebelumnya. Kira-kira apa sih yang menghubungkan antara paragraf 3 dan paragraf keempat? Oke, kita bisa lihat paragraf 3 dan keempat ya teman-teman. Teman-teman boleh baca di sini paragraf 3 dan paragraf keempat. Nah, setelah teman-teman baca, teman-teman bisa mengetahui nih kalau paragraf ketiga dia menjelaskan masalah-masalah yang timbul akibat gas emisi dari rumah kaca secara global dalam setahun, yaitu dikarenakan oleh ulah manusia. Seperti penggunaan kendaraan dan pesawat. Sedangkan pada paragraf keempat, dia dijelaskan mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi hal-hal tersebut ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat antara hubungan paragraf 3 dan 4 adalah yang ya betul sekali yang D ya teman-teman. Paragraf 3 membicarakan tentang masalahnya dan paragraf 4 membicarakan tentang solusinya. Oke, kita ke last number nomor 20. Oke, pertanyaannya the underlined word day in text 1 refers to. Oke, di teks 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya di sini belum ada ya underline-nya, garis bawahnya, tapi kita bisa lihat aja langsung ke kata day-nya karena sepertinya maknanya semuanya sama ya teman-teman. Kita bisa lihat dari yang paragraf pertama teks 1. Oke, kita bisa lihat di sini. Are they remember the way I say the laws of a beloved path? Oke, nah di sini ada kata day-nya. Nah, untuk tahu kata day-nya merujuk pada siapa, kita perlu baca kalimat sebelumnya teman-teman ya. But what exactly happens in the brains of PTSD patient as they recall this traumatic event? Oke, kira-kira teman-teman kata day atau mereka ini merujuk pada siapa? Ya, betul sekali, dia merujuk pada PTSD patient ya teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Oke, kita sudah membahas 20 soal pada kesempatan kali ini. Maka kakak cukupkan untuk pembahasan TO kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck everyone.